Enggak. Yo, what's up, what's up? Yo, what's up, what's up? Gini. Yo, what's up? Langsung ya. Ya, jadi puncaknya itu pas tugas langsung ya. Jadi tugas yang harus dia selesaiin malam itu juga dia harus selesaiin pagi hari karena dia katanya diganggu. Itu dia ceritain pas waktu kita udah balik liburan UAS. Jadi pas liburan UAS itu kan kita ada acara ISQ gitu kan. ISQ kampus. Jadi diwajibkan kita datang ke kampus. Waktu itu aku datang awal Januari aku datang karena waktu itu karena pas liburan aku nggak mau diganggu dengan acara kampus. Jadi aku harus ikut ke fakultas FISIP. Tapi untungnya nggak apa-apa sih kalau. Jadi kos waktu itu di FISIP sendiri itu sekitar berapa orang ya? Sekitar 5 orang lah di kos. Jadi 16 kamar itu 32 penghuni, itu cuma ada 5 orang. 4 orang FISIP, 6 sekitar 6 orang sih, 6 orang ya. Plus aku dari ekonomi sendiri, 5 orang itu dari FISIP. Aku sendiri. Nah, waktu itu kan sendiri di kamar itu sendirian. Aku mikir kalau di kamar sendirian pasti aku juga diganggu kalau sama anak kecil. Diganggu sama anak kecil tadi. Jadi aku putusin buat nginep di kamar temanku yang di bawah. Waktu itu karena teman-temanku selesai, kan kita kan ada acaranya 2 hari. Waktu itu selesai acara itu maghrib, aku balik ke kos itu dalam keadaan sepi. Teman-temanku yang 5 tuh belum balik. Jadi aku putusin buat nungguin mereka gitu loh. Jadi aku nungguin mereka yang di bawah, nungguin mereka di ruang parkiran karena aku nggak mau diganggu. Terus tiba-tiba itu ada suara orang jalan nurunin tangga. Aku nggak tahu itu pertama tuh dia naik turun. Aku dengernya itu ada orang naik turun, tapi nggak ada sosoknya gitu loh. Dalam keadaan tuh ya kos sepi, tangga juga nggak ada gitu kan, kayak sepi-sepinya jalanan depan kos itu juga sepi banget. Aku nggak tahu karena mungkin penghuninya rata-rata mahasiswa ya, waktu itu kan juga liburan. Itu nggak ada sosoknya. Terus tiba-tiba itu aku lihat kayak ada sosok kayak kuntilanak. Dia tuh turun, tapi tangannya itu berbulu gitu loh. Nah, waktu itu aku lihat ada sosok kayak kuntilanak, tangannya berbulu, nggak kayak kuntilanak lainnya. Itu berbulu, rambutnya itu nggak seacak-acakan kayak kuntilanak yang horor, cuma rambutnya lurus kayak abis rebondingan gitu sih, cuma nggak kelihatan wajahnya. Gitu kan. Jadi kayak tapi menakutkan sih, lebih menakutkan dibandingkan kuntilanak yang kayak biasanya gitu loh. Nah, and then kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba habis ngeliat kayak makhluk itu kayak tubuhku kayak langsung lemes gitu loh, lemas kayak orang gejala sakit gitu kan. Terus aku ceritain ke teman. Nah, aku ceritain ke temanku yang FISIP itu tadi, dia nggak percaya. Oke, kalau dia nggak percaya juga nggak masalah kan. Terus waktu itu pas kita masuk dia masuk duluan sebelum aku. Jadi dia datang duluan sehari sebelum aku gitu loh. Kalau aku kan biasanya datangnya mepet-mepet, dia pasti datangnya jauh-jauh hari karena rumahnya terbilang cukup jauh. Nah, katanya dia juga ngelihat sosok cewek duduk di tangga yang katanya aku lihat pas dia naik turun. Aku ceritain posisinya di situ, dia katanya lihat itu jam 3 pagi, dia ngelihat cewek yang kayak kuntilanak tuh duduk di tangga
karena tangga itu depan kamarnya dia pas, jadi depan kamarnya dia tuh ngadep tangga. Nah, apa itu kayak menghadap ke tangga langsung gitu loh. Jadi otomatis kalau dia buka pintu kelihatan tangga kan. Nah, di situ tuh kayak ada cewek duduk dengan rambut yang panjang katanya. Langsung dia katanya nggak berani jadi ke kamar mandi. Pas aku datang dia baru ceritain. Terus next day-nya selama seminggu tuh teman-temannya yang aku bilang 5 orang tadi nggak percaya. Sekarang dilihat mereka tuh kayak dikeliatin kayak penampakan satu persatu gitu loh. Yang cewek itu tadi. Aku bilang kan ya karena aku mikir kan, oh hati-hati ya, someday kamu bakal lihat sendiri. Aku pernah sampai nyumpain kayak gitu. Terus akhirnya mereka bilang, saya kira cerita, oh iya ternyata ini. Karena waktu aku kan balik lagi ke yang sebelumnya, aku kan sakit gara-gara lihat itu kan. Tapi aku juga sering apa ya namanya. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba dia nampakin gitu kan? Terus aku telepon sama orang yang punya punya kemampuan khusus. Dia katanya nanyain langsung ke wanita itu tersebut gitu loh. Kalau emang tugasnya dia tuh buat gangguin penghuni kos. Penghuni kos itu. Jadi semua penghuni kos kalau keganggu otomatis kan mereka pindah. Jadi otomatis kalau mereka pindah, duit yang kita bayar di muka itu tadi buat setahun itu nggak balik. Dan dia ibu kosnya itu otomatis kalau dia anaknya penghuni kosnya pindah, otomatis kan kamarnya kosong. Itu bisa dihuni oleh penghuni lain dan dia dengan bayar uang langsung gitu loh sih. Kalau cuma setengah tahun gitu juga bisa, tapi tetap bayar tetap setahun. Jadi dia situ sampai setahun. Entah itu sampai semester berapa juga, pokok aturannya tetap setahun di situ. Otomatis kan istilahnya kayak bisnis dengan jin gitu kan. Kamu menyuruh jin untuk mengganggu penghuni pindah, dapat penghuni baru, bayar lagi. Jadi bayangin kalau setahun itu dari 16 kamar itu seharusnya 32 orang, untuk setahun itu bisa sampai 40 atau 50 penghuni. Jadi pindah-pindah. Jadi kalau nggak kerasan pindah. Dengan aku buka aja ya, kalau tarif satu kamar di situ itu 6 juta. Harga satu kamar di kos itu 6 juta. Karena kalau kamu bisa mampu bayar 6 juta ya kayak satu kamar itu buat kamu sendiri. Tapi kalau kamu nggak mampu, dibuat patungan sama temen. Jadi dibuat 2 orang. Jadi 3 juta. Jadi kalau karena patungan 3 juta, otomatis kan tapi nggak bisa sih, maksimal 2 orang. Jadi patungannya cuma 2 orang, 3 juta. Nah, jadi kalau mereka kan kayak ibu-ibu istilahnya disuruh sama ibu kos buat jahilin para penghuni. Kalau penghuninya pindah kan otomatis ibu kos dapat keuntungan lebih. Aku mikir kayak gini tuh nggak baik gitu kan. Tapi aku tetap betahin gitu loh. Aku juga nggak mau pindah karena sayang dengan uang yang keluarin 3 juta. Apalagi ngekos di situ tuh cukup mahal juga, biaya hidup di situ cukup mahal. Sampai semua kan teman-temanku yang aku bilang yang nggak percaya itu kan percaya semua. Akhirnya kita kumpul. Itu emang nggak sengaja sih, kita habis kayak acara-acara gitu kan, acara-acara di situ sampai malam. Ada yang balik, jadi sekitar 5 orang itu bayangin tidur di kamarku sama temanku yang tadi. Mereka nggak tahu ngapain, aku tidur duluan kan. Nah itu pas jam berapa ya, jam 1 atau jam 2 gitu, ada suara orang apa ya namanya, bukan kayak tiang listrik ya, ngetok pakai tiang listrik pakai batu kan, kayak bunyinya ting 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 kan. Tiang listrik kan bukan dari beton, kayak dari besi gitu kan, kayak jadi kalau dipukul kan pakai kerikil atau pakai batu kan bunyi ting 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 ting. Nah biasanya itu kalau ada suara bunyi-bunyian kayak gitu, kentongan atau tiang listrik dibunyiin, itu tuh ada orang meninggal, kalau itu ada maling gitu kan. Karena itu jam 1 juga nggak mungkin ada ada orang meninggal. Aku juga mikir sih waktu itu karena sepi kan. Teman-teman kayak
apa nih ting 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 kayak gitu kan, aku dengar ada anak-anak bilang tuh orang yang meninggal kan gitu, ada maling. Tapi kalau orang meninggal tuh rata-rata kayak pentongannya, apa pentongannya itu loh, pos kampling itu loh yang dari bambu, biasanya itu orang meninggal. Nah biasanya kalau ting-tingnya itu kan kayak mukuli tiang listrik itu biasanya di depan kos. Di depan kos itu ada tiang listrik juga. Jadi jarak sekitar berapa ya? Sekitar 50 meter itu ada tiang listrik lagi gitu loh. Nah itu yang di belakang ya dekatnya kebun. Kalau dibilang kayak tanah kosong yang rimbun banget dengan tanaman-tanaman. Tanamannya cukup tinggi sekitar 1 meter. Kayak apa ya, alang-alang gitulah. Arahnya dari situ. Terus saya, waduh, sama anakku, aduh siapa ya, aku ya sing apa tuh mukulin di situ gitu kan. Nah, 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 karena waktu itu kan jam 1 malam. Waktu jam 1 malam, saya kira kan aku tiba-tiba bangun sama teman-teman. Akhirnya kita cek karena itu kan lokasinya di belakang kos. Di belakang kos, kita cek ternyata suara itu tetap bunyi, suara tetap bunyi sampai kita lihat langsung. Jadi kita langsung lihat ada batu yang mukul-mukul di tiang listrik, tapi nggak ada yang mukul, nggak ada orangnya, cuma ada batunya doang yang ditatapin di tiang listrik. Nah temanku yang tadi itu langsung teriak astagfirullahaladzim. Nah itu tadi kayak serontak gitu loh, semua tuh langsung bilang kayak gitu, langsung tiba-tiba batunya itu yang tadinya mukul-mukul gitu kayak orang dipukul-pukul gitu, tiba-tiba langsung jatuh kan. Langsung tadi itu 5 orang itu langsung masuk kamar semua. Jadi kita tidur waktu malam itu tadi itu tidur tuh kayak pindang gitu loh. Yang kasur cuma 2 dibuat 5 orang. Yang kasurnya itu juga nggak panjang-panjang banget lah ya, sekitar 1,5 meter juga nggak, 1,8 nggak sampai 2 meter kok kasur itu. Itu dibuat 5 orang kita tidur sekamar itu, karena kita saking takutnya. Itu sekitar kejadian bulan Maret kalau nggak bulan apa ya, aku lupa itu. Akhirnya gangguan tuh tetep, jadi kayak yang gangguin ya orang-orang itu aja kan, kayak misalnya makhluk-makhluk itu aja ya, kalau nggak kayak kuntilanak yang tadi itu ada suara orang jalan kan gitu, anak kecil, ibu-ibu. Terus waktu itu aku bener-bener kejadian itu pas aku tidur, itu aku ngadep tembok itu di kamar tuh ada sekitar 3 orang. Yang temanku satunya itu tadi, yang anak bawah itu nginep di kamar karena katanya nggak mau balik ke kamar. Jadi otomatis kita tidur bertiga sekamar. Aku nggak tahu kalau dia sebenarnya aku nggak tahu kalau dia tidur sekamar kan. Aku pikir karena dia anaknya jahil, aku pikir dia tuh jahilin aku. Jadi kayak gimana sih kalau kamu rasanya kalau kamu tutup mata tidur terus ada kayak lampu senter yang nyorot di matamu gitu loh kan, otomatis kan kayak silau gitu kan. Nah waktu itu langsung aku buka mata, ternyata depan mataku itu tembok, jadi nggak ada 5 cm dari mataku itu tembok. Jadi kan waktu itu aku sadar aku tuh nggak apa ya, posisiku nggak berubah gitu loh, tetap ngadep itu doang, langsung kayak silau, langsung aku buka mata itu ternyata langsung tembok. Jadi kalau otomatis kayak orang mau kayak nyenterin ke mata aku itu pas tepat gitu loh, jadi kayak nembus tembok gitu kan, kayak apa aku sorot cahayanya. Nah aku langsung tengok, nggak ada orang, teman-teman lagi tidur di samping itu, teman tidur di samping, di 2 orang temanku itu tidur pulas, lampu kamar dalam keadaan mati, itu nggak ada orang. Pokoknya dia itu pukul 3 pagi itu digangguin terus. Jadi apa ya, hampir selama aku ngekos di situ tuh digangguin gitu loh. Aku yang paling intens digangguin. Nah, kalau aku cerita loh ya, aku cerita ke teman-teman ya, mereka teman-teman yang tadi nggak cerita, yang nggak apa ya, percaya horor, mereka juga percaya apa, akhirnya apa ya, ngalamin sendiri. Jadi tapi ngalamin ini, yang mereka alami itu nggak sesering apa yang aku ngalamin gitu loh. Jadi kayak cuma dengar suara, dengar ini, dengar kayak orang jalan atau orang tertawa, atau ada yang kayak apa ya namanya, teman-teman
kayak pokok suara-suara gitu. Terus ada penampakan orang jalan, penampakan ada yang duduk di depan kamarku itu ada kursi kan, itu ada orang duduk gitu kan. eh karena aku mikir kos ini emang nggak aman. Aku juga nggak ada rencana buat nambah tahun gitu loh. Jadi kami berberapa ya, berenam, bertujuh, lima, empat orang di bawah, satu orang. Pokoknya kita sekitar bertujuh itu kita putusin buat pindah dari kos. Jadi kita nggak melanjutkan untuk stay di kos itu. Dan oh ya, aku lupa bilang kalau yang tadi kayak ibu kos yang mempunyai kayak bisnis yang kayak gitu itu aku nggak ceritain ke teman-teman. Aku emang keep apa ya, jaga rahasianya ibu kos. Kalau emang ini itunya ibu kos ya itu hak dia karena dia yang punya usaha gitu kan. Aku juga nggak mau ganggu. Emang usahanya salah gitu kan. Dia ingin dapat keuntungan lebih dengan cara itu. Aku nggak bilang nggak bilang ke teman-teman. Cuma oh ya emang aku ya oh iya aku juga dilihatin sama kuntilanak itu. Aku juga bilang cuma gitu doang. Jadi aku nggak bilang motif-motif hantu-hantu yang di kos, tapi rata-rata semua hantu yang di kos itu emang disuruh kayak begitu sama ibu kosnya buat gangguin kita semua. Aku juga nggak bilang, makanya aku putusin aku untuk apa itu orang pertama yang aku usulin kalau mending kita pindah kos gitu kan, mending kita pindah kos, nggak usah ngekos lagi di sini, kita cari yang benar-benar lebih dekat sama kampus gitu loh. Soalnya aku kampus sekitar 5 menitan lebih lah, 5 menit 6 menit itu kan. Kalau jalan itu sekitar hampir setengah jam. Kalau naik sepeda motor mungkin 5 menit. Nah, akhirnya sampai sampai bulan Juli aku putusin aku pindah. Jadi aku barang-barangku aku udah prepare buat pindah ke kontrakan aku kontrak sama teman-teman kelas. Teman-teman yang aku kenal gitu loh. Jadi kita kontrak cuma 5 orang satu rumah. Jadi aku pindah karena aku pikir aku nggak bakal ngalamin di apa ya, ngalamin kejadian sama kayak di kos gitu loh. Aku mikirnya gitu. Oke, aku pindah. Jadi aku udah nggak berhubungan lagi dengan kos itu lagi. Kalau disuruh balik ke kos itu lagi aku juga nggak mau, atau untuk stay atau nginep lagi itu aku juga nggak mau. Tapi ada satu temanku yang aku bilang dari rumahnya tadi terpencil Lamongan, itu dia tetap stay di kos sampai semester sekarang. Sekarang aku sudah semester 7, jadi kami semua ini sekarang udah semester 7. Di semester 8 sekarang. Sekarang udah semester 8. Mungkin beberapa temanku yang kos tadi itu mungkin ada yang udah lulus atau ada yang masih skripsi. Aku juga udah nggak terlalu dekat atau udah nggak terlalu tahu kabar mereka juga. Setelah pindah kos, kami jarang komunikasi gitu loh. Jadi kita udah jarang komunikasi, kita udah nggak chat-chatan atau nggak say hey lagi karena kita udah nggak ketemu gitu kan. Apalagi sekarang udah nggak ada yang ngekos gitu kan, udah sibuk skripsi gitu. Jadi kita kayak istilahnya lost contact gitu. Jadi gitu aja sih cerita horor di kosku. Kos kos selama setahun gitu sih. Tapi kalau buat malam Jumat horor, ternyata setelah aku pindah aku pikir bisa lebih baik lagi biar nggak ada godaan-godaan atau gangguan-gangguan dari makhluk itu salah. Ternyata di kosku yang baru, di kontrakanku yang baru itu masih ada gangguan-gangguan seperti itu. Nah, oke. Eh, Cukup serem ya. Aduh, mulai dari pertama digangguin sama emak-emak yang lewat depan depan kamar, terus Mbak Kunti, Mbak K yang tangannya gede berbulu, terus tadi yang di depan muka itu tapi itu ya? Pentulan anjir itu kalau setahu aku sih dibandingin yang lain tuh lebih horor yang itu, soalnya di depan muka pas. Bayangin. Pas kalian buka mata ya, buka mata, depan kalian udah ada sosok tersebut, anjing sumpah.
Iya sih kak, itu kan sebenarnya kayak hantu yang itu tuh aku juga shock banget karena aku sendiri tuh takut banget yang namanya pentulan. Karena kalau lihat Jaran Kepang, kalau ada acara-acara gitu tuh, aku paling nggak suka kalau lihat yang waktu kayak topengnya tuh keluar yang warna merah itu loh, itu paling menakutkan sih menurutku. Nah, mungkin untuk untuk kelanjutan dari podcast horor ini mungkin akan kita lanjutin di bulan depan karena soalnya sekarang lagi ada pembahasan baru. Jadi buat kalian yang nonton kita atau dengan kita di YouTube, jangan lupa subscribe channel kita. Terus untuk buat kalian yang dengerin kita di Spotify, jangan lupa followin kita dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa pula untuk komen di kolom bawah. Kolom dan dan jangan lupa komen di kolom komentar dan ceritakan cerita-cerita horor kalian. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gua Rian dengan didampingi narasumber kita Mas Di. See you later. See you in the podcast. Bye bye. See you in the next podcast. Bye bye.